Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sita Gustiani dengan NIM 1901105512, mahasiswa semester 6, program studi Pendidikan Matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu submateri dari mata kuliah Geometri Non-Euclid sebagai nilai ujian akhir semester saya. Yuk kita langsung tonton video pembahasannya. 4 Lambert. Yang pertama akan kita bahas adalah sejarahnya. Bagaimana sih segi 4 Lambert itu berasal? Nah, segi 4 Lambert ini ditemukan kembali oleh Johann Lambert pada tahun 1728 sampai 1777. Merupakan segi 4 yang dikembangkan dari segi 4 Saccheri. Segi 4 Lambert ini memiliki 3 sudut siku-siku dengan sepasang sisi tegaknya tidak sama panjang dan tegak lurus terhadap alasnya. Segi 4 Lambert ini secara historis memiliki sudut keempat yang cukup menarik. Jika dapat ditunjukkan sebagai sudut siku-siku, maka postulat paralel Euklidiannya dapat dibuktikan dengan teorema. Nah, sekarang diketahui bahwa jenis sudut keempatnya itu tergantung di mana geometri di segi empat itu berada. Nah, contohnya misalkan di dalam geometri hiperbolik, sudut keempatnya adalah lancip. Dalam geometri Euclidean, sudut keempatnya adalah siku-siku, dan pada geometri elips, sudut keempatnya adalah sudut tumpul. Nah, segi 4 Lambert ini dibangun dari segi 4 Saccheri dengan menggabungkan titik-titik tengah alas dan puncak segi 4 Saccheri. Nah, segmen garis tegak ini tegak lurus dengan alas dan puncaknya sehingga setengah dari segi 4 Saccheri adalah segi 4 Lambert. Oleh karena itu, Johann Lambert mengembangkan segi 4 Saccheri sampai menjadi segi 4 Lambert. Makanya dinamakan segi 4 Lambert. Kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai definisi dari segi 4 Lambert. Menurut Feynman tahun 2012, segi 4 Lambert adalah segi 4, di mana 3 sudutnya merupakan siku-siku dan dinotasikan dengan L. Yang dinamakan segi 4 Lambert ialah segi 4 yang memiliki 3 buah sudut siku-siku, seperti yang digambar 7 ini. Sudut siku-sikunya ada di A, B, dan D. Bagaimana dengan C? Nah, tergantung letaknya itu, segi 4 Lambertnya itu ada di geometri apa, seperti yang tadi sudah diterangkan sebelumnya. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama lagi adalah segi 4 Lambert pada geometri Euclid. Segi 4 Lambert pada geometri Euclid ini kita akan buktikan. Yang pertama itu kita akan membuktikan bahwa BCD itu besarnya siku-siku atau 90 derajat. Nah, yang pertama akan dibuktikan sudut tersebut itu dengan cara melalui definisi segi 4 Lambert, yaitu UABC sama dengan UADC sama dengan UBAD, yaitu 90 derajat. Nah, maka sudut ABD itu kongruen dengan BDC. Dan ADB kongruen dengan CBD. Dari situ kita tahu bahwa ABD ditambah CBD sama dengan UADB ditambah UBDC, yaitu 90 derajat. Nah, kita misalkan BDC itu adalah A, maka sudut ADB-nya itu 90 dikurangi A. Karena ABD kongruen dengan BDC dan ADB itu dan CBD sama dengan kongruen ADB, maka ABD sama dengan BDC yaitu sama dengan A. Kemudian CBD sama dengan ADB sama dengan 90 dikurangi A derajat. Nah, pada geometri Euclid, jumlah sudut-sudut pada segitiganya adalah 180 derajat. Oleh karenanya, besar ukuran sudut BCD diperoleh dari segitiga BCD. Nah, oke. Dengan BDC-nya A, CBD-nya 90 dikurangi A, maka persamaannya UBDC ditambah UCBD ditambah UBCD sama dengan 180 derajat. Kemudian kita masukkan sesuai tadi substitusi, di mana BDC adalah A, CBD adalah 90 dikurangi A.
Nah, setelah itu kita peroleh BCD dari hasil perhitungan yang tadi sudah kita substitusikan. BCD itu 90 derajat. Nah, maka dari pembuktian tersebut terbukti bahwa besar ukuran sudut ya BCD adalah 90 derajat atau siku-siku. Karena dia itu sudah terbukti siku-siku, maka terbukti pula bahwa panjang sisi AB sama dengan CD. Nah, untuk gambarnya di sini ini merupakan segi empat Lambert pada geometri Euclid, di mana keempat sudutnya artinya nantinya akan menjadi berupa sudut siku-siku. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai segi empat Lambert pada geometri Lobachevsky. Nah, pada geometri Lobachevsky ini segi empat Lambert memiliki sedikit perbedaan, di mana dikatakan bahwa BDC itu besarnya kurang dari 90 derajat atau merupakan sudut lancip dengan panjang sisi AB kurang dari CD. Nah, kita akan buktikan seperti yang tadi dari definisi segi empat Lambert, kita peroleh bahwa ABC sama dengan ADC sama dengan BAD yaitu 90 derajat. Dari gambar kita tahu bahwa ABD kongruent dengan BDC dan ADB kongruent dengan CBD. Nah, kemudian ABD ditambah CBD itu sama dengan ADB ditambah BDC yaitu 90 derajat. Kita misalkan kembali bahwa BDC sama dengan A dan ADB sama dengan 90 dikurangi A. Karena ABD-nya kongruent dengan BDC dan CBD kongruent dengan ADB, maka pada geometri Euclid itu kan jumlahnya pada geometri Euclid itu 180, sedangkan pada geometri Euclid Lobachevsky ini kurang dari 180 derajat. Oleh karenanya, besar ukuran sudut BCD diperoleh dari segitiga BCD. Seperti yang tadi kita substitusikan. Nah, perbedaannya adalah di sini, bahwa pada geometri Lobachevsky itu kurang dari 180 derajat. Jadi setelah kita hitung, bahwa kita dapat BCD-nya itu kurang dari 90 derajat. Maka terbukti bahwa besar ukuran sudut BCD atau sudut keempat Lambert pada geometri Riemann kurang dari 90 derajat. Pada geometri Lobachevsky adalah kurang dari 90 derajat atau sudut lancip. Oke, mohon maaf. Ini ada kesalahan di sini harusnya Lobachevsky ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Jadi, dia sudut keempatnya itu di C berupa sudut lancip. Nah, di sini. Nah, sudut lancip ini kurang dari 90 derajat. Ini C kurang dari 90 derajat. Oke. Dari gambar aja udah kelihatan ya perbedaannya kalau misalkan sudut keempat di geometri Euclid tadi itu kan dia rata ya. Ini kalau misalkan Euclid itu kan dia rata. Jadi dia bakalan berbentuk seperti ini. Berbeda dengan si geometri Lobachevsky ini. Dia kan tadi lurus kayak gini ya. Kalau di mana? Kalau di Euclid dia lurus gini. Nah, C-nya jadi siku-siku. Nah, kalau misalkan di Lobachevsky ini dia sudut keempatnya itu berupa sudut lancip atau kurang dari 90 derajat. Nah, karena sudah terbukti bahwa pada geometri Lobachevsky segi empat Lambertnya itu kurang dari 90 derajat, maka terbukti pula bahwa panjang sisi AB itu kurang dari CD. Sudah terlihat dari panjang garisnya bahwa garis CD lebih panjang daripada AB ya. Oke, kemudian selanjutnya ketiga ada segi empat Lambert pada geometri Riemann. Berbeda juga dengan kedua buah segi empat Lambert pada geometri yang tadi udah kita bahas. Nah, segi empat Lambert pada geometri Riemann ini, dia itu menyatakan bahwa BDC-nya itu lebih dari 90 derajat atau sudut keempatnya dikatakan sebagai sudut tumpul. Oke. Seperti yang tadi kita substitusikan, misalkan dulu bahwa BDC-nya itu A, CBD-nya 90 dikurangi A, ketika kita substitusikan dengan persamaan yang tadi, kalau di geometri Riemann itu, dia tuh jumlah segitiganya itu lebih dari 180 derajat. Maka didapat BCD-nya itu lebih dari 90 derajat. Oke, dengan persamaan dengan
kualifikasi atau deskripsi yang tadi udah kita dapat, kekongruenan dan kesamaannya, maka terbukti bahwa besar ukuran sudut BCD atau sudut keempat Lambertnya itu pada geometri Riemann lebih dari 90 derajat atau termasuk sebagai sudut tumpul. Nah, ini dia gambarnya. Jadi, seperti ini. Misalkan dia ada 4 sudut. Yang pertama itu D, A, B. Nah, ketiga sudut ini kan 90 derajat ya. Nah, yang dimaksud sebagai sudut keempatnya lebih dari 90 derajat atau sebagai sudut tumpul yaitu yang ini, yang C. Yaitu lebih dari 90 derajat. Oke, jadi C-nya itu lebih dari 90 derajat. Ini terdapat pada segi 4 Lambert di geometri Riemann. Oke. Karena tadi sudah terbukti bahwa segi 4 Lambert pada geometri Riemann sudut keempatnya adalah sudut tumpul, maka terbukti pula bahwa panjang AB lebih panjang daripada CD. Kalian bisa lihat bahwa panjang AB lebih panjang dari CD, karena CD bisa berkurang gitu ya. Oke. Nah, setelah pemaparan yang tadi sudah kita bahas, di sini ada contoh penerapan segi 4 Lambert. Di sini ada dalam orbifold P222. Nah, kalian bisa lihat. Di sini ada 3222 simetri. Sudutnya itu 60 derajat di salah satu sudutnya. Nah, ini segi empatnya itu berbentuk yang tadi kurang dari 90 derajat atau lengket, berarti dia ada di geometri Lobachevsky. Ini juga di geometri Lobachevsky karena sudutnya kurang dari 90. Nah, ini juga. Oke, langsung kita ke pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, jadi dari yang tadi sudah saya paparkan materinya, segi 4 Lambert ini kita bisa ingat bahwa segi 4 Lambert ini adalah segi 4 yang memiliki 3 buah sudut yang merupakan sudut siku-siku. Nah, sedangkan sudut keempat itu dapat berupa sudut siku-siku, sudut lancip, atau sudut tumpul. Nah, segi 4 Lambert ini dinyatakan dengan notasi L. Untuk sudut keempatnya bisa berupa sudut siku-siku jika segi 4 Lambertnya berada pada geometri Euclid. Kemudian segi 4 Lambert ini bisa berupa sudut lancip pada sudut keempatnya jika berada pada geometri Lobachevsky. Kemudian sudut keempatnya tumpul jika segi 4 Lambert ini berada pada geometri Riemann. Oke. Sekian pembahasan mengenai segi 4 Lambert yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.